Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 257 memberi Anda kesempatan untuk menyanjung saya. Menteri Lu, jangan bersemangat, jangan bersemangat. Setelah melihat ini, Mao Yian dan Wakil Presiden Xi segera mengambil eleve Xiaojin. Kyojin, aku tidak ingin. Guan Qingxian memegangi wajah merahnya dan berkata dengan sedih. Dia juga tahu bahwa dia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tetapi dia benar-benar telah bekerja keras untuk merawat Huang Haiping. Tidak ada perubahan pada jenis, dosis, dan metode fisioterapi obatnya. Akibatnya, situasi yang aneh tiba-tiba muncul. Aku tidak peduli, Guan Qingxian, biarkan aku memberitahumu, jika istriku memiliki beberapa kekurangan, aku tidak akan pernah membuatmu merasa lebih baik. Lu Xiaojin menunjuk ke arahnya dan berteriak dengan marah, urat biru di dahinya dengan keras, sekarang ada beberapa teman sekelas lama bukan teman sekelas lama, pergi ke dia. Guan Qingxian menundukkan kepalanya tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tahu bahwa jika Huang Haiping mengalami kecelakaan, dengan energi Lu Xiaojin, dia pasti akan menghancurkan karirnya. Pada saat ini, pintu ruang gawat darurat tiba-tiba terbuka, dan dokter ortopedi Sun dan beberapa asisten dokter lainnya berjalan keluar dengan cepat. Bagaimana cintaku? Sebelum Mao Yian dapat berbicara, Lu Xiaojin memimpin dan berkata dengan penuh semangat. Menteri Lu, jangan khawatir, keadaan Nyonya Huang telah stabil, dan kami akan memindahkannya ke unit perawatan intensif. Dokter Sun menelan, merasa tidak nyaman. Sekarang sudah stabil, tetapi obat biusnya akan sedikit terlambat. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Di mana istriku? Biarkan aku melihatnya. Lu Xiaojin meregangkan lehernya dengan tidak sabar dan melirik ke ruang gawat darurat. Kali ini, perawat telah mendorong Huang Haiping keluar. Dia melihat mata Huang Haiping tertutup rapat dan wajahnya pucat seperti kertas. Bahkan dalam keadaan koma, alisnya masih sedikit mengerutkan kening. Ini menunjukkan betapa menyakitkan dia. Haiping. Lu Xiaojin bergegas dan meraih tangan istrinya, suaranya tercekat, dan air mata memenuhi matanya. Keluarganya dan keluarga Huang Haiping adalah teman keluarga. Keduanya sudah saling kenal sejak mereka masih kecil. Mereka adalah kekasih masa kecil, dan hubungan mereka sangat baik. Jadi sekarang melihat istrinya terlihat seperti ini, Lu Xiaojin merasa seperti pisau. Menteri Lu, biarkan istrinya kembali ke bangsal dan istirahat dulu. Mao Yian menghela nafas dan mengingatkan dengan suara rendah. Baru kemudian Lu Xiaojin mengulurkan tangan Huang Haiping, meredakan emosinya, berbalik dan bertanya pada Dr. Sun, bagaimana situasi dengan istriku? Dr. Sun ragu-ragu, pergi ke kamar dan mengeluarkan film Sinar X yang baru diambil dan menyerahkannya kepada Lu Xiaojin. Dia berkata, ini masih situasi yang sama seperti yang terakhir kali. Tulang belakang lumbosakral retak, tapi kali ini celah di tulang belakang lumbal menjadi lebih besar. Lebih besar. Nada suara Lu Xiaojin tiba-tiba kaget, dan dia menahan amarahnya dan berkata, ketika aku pergi ke rumah sakit umum daerah militer untuk syuting film terakhir kali, bukankah dikatakan sudah sembuh? Ini hanya beberapa hari. Bagaimana celahnya bisa membesar? Saya tidak tahu. Bagaimanapun, Nyonya Huang belum pernah dirawat di rumah sakit kami selama jangka waktu ini. Dr. Sun ragu-ragu, merasa sedih. Ketika dia mendengar ini, Guan Qingxian di samping sangat tegas, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lalu apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini sekarang? Lu Xiaojin melemparkan film itu ke tubuh Dr. Sun. Dr. Sun dengan cepat mengambil film di tanah dan berkata dengan panik, dalam kasus Nyonya Huang, mungkin perlu 1 tahun untuk menjadi lumpuh.
lumpuh. Tapi sekarang tidak dapat diobati secara efektif dalam waktu sebulan, tubuh bagian bawah mungkin permanen. Permanen. Kelumpuhan seksual. Saya tidak bertanya apakah Anda lumpuh, saya bertanya apa yang harus Anda lakukan. Lu Xiaojin memotongnya dengan wajah yang menakutkan, seperti seekor binatang yang terluka. Setiap kata dari Dr. Sun seperti pisau, dan itu menghantam hatinya. Satu-satunya cara saat ini adalah melakukan operasi. Jawab Dr. Sun buru-buru, menggoyangkan seluruh tubuhnya ketakutan. Operasi tidak mungkin dilakukan. Saraf dan pembuluh darah di pinggang terlalu rumit. Jika kamu tidak hati-hati, kamu bisa mati. Guan Qingxian buru-buru berdiri dan berhenti. Pergi dariku. Lu Xiaojin mendorong Guan Qingxian menjauh, dan kemudian mengeluarkan ponselnya dan berkata dengan dingin, aku akan memindahkan istriku ke rumah sakit. Kamu segera membawa istriku ke pusat komando militer dengan ambulans. Huang Haiping datang ke rumah sakit pertama Universitas Beijing setiap kali kondisinya semakin parah karena rumah mereka dekat dengan sini. Menteri Lu, pemindahannya sama. Sejujurnya, saya telah menyerahkan hasil film itu kepada Direktur Pang, Direktur Ortopedi di Rumah Sakit Umum Daerah Militer, dan jawabannya sama dengan Xiao Sun. Mao Yian menghela nafas, dan dia tidak merekomendasikan operasi, karena dia berkata bahwa kelumpuhan lebih baik daripada tidak bisa pergi ke meja operasi. Dia mencoba yang terbaik untuk menceritakan hal ini kepada atasan langsungnya. Kata-kata Direktur Pang sudah jelas, artinya Lu Xiaojin akan berhenti berobat, sehingga setidaknya nyawa Huang Haiping dapat diselamatkan. Ketika Lu Xiaojin mendengar kata-kata ini, ekspresinya menjadi bodoh, dan tubuhnya bergetar hebat karena kegembiraan, dan rasa putus asa yang mendalam muncul dari lubuk hatinya. Dia tahu bahwa Direktur Pang dari Rumah Sakit Umum Daerah Militer adalah salah satu dokter ortopedi terbaik dari Asosiasi Medis AS. Jika dia berkata demikian, hampir bisa dikatakan fakta bahwa istrinya lumpuh. Ia dikelilingi oleh rasa tidak berdaya dan sedih yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Lalu bagaimana jika ia adalah Menteri Kesehatan? Bagaimana jika semua dokter Huaxia harus mendengarkan perintahnya? Bagaimanapun, dia tidak bisa begitu saja melihat istrinya lumpuh di tempat tidur. Fakta-fakta yang sudah mapan dari penilaian awal seringkali lebih menyakitkan daripada kecelakaan yang tidak terduga. Guan Qingxian, Mao Yian dan Dr. Sun juga menundukkan kepala, wajah mereka penuh kesakitan, dan mereka tidak tahu harus berkata apa. Lagi pula, mereka semua memiliki kemampuan terbatas dan tidak bisa membalikkan keadaan. Wakil Presiden Xi di samping berbisik lagi, ku bilang biarkan dokter Xiao He mencoba, tapi aku tidak mendengarkan. Aku tidak mendengarkan. Dalam hatinya, Lin Yu adalah eksistensi setingkat idola, dan terapi pijat saja telah membuatnya jatuh ke tanah. Sebagai seorang penggemar, ia secara alami harus mengeluh tentang idola. WHO. Ketika Lu Xiaojin mendengar ini, dia segera melepaskan diri dari keadaan linglung, mengerutkan kening dan bertanya pada Wakil Presiden Xi. Little He, terakhir kali Anda bertemu He Jiarong. Wakil Presiden Xi berbisik, dia berkata pada saat itu bahwa dia dapat menyembuhkan Nyonya Huang, tetapi Anda tidak percaya. Dia bisa kentut. Ketika Lu Xiaojin mendengar bahwa itu adalah He Jiarong, dia langsung kecewa, dia merasa bahwa pengobatan Tiongkok tidak berguna. He Jiarong masih sangat muda sehingga dia tidak percaya bahwa He Jiarong memiliki keterampilan medis yang baik. Artinya, jika dia dibiarkan sembuh, Haiping mungkin tidak bisa bertahan sekarang. Ketika Guan Qingxian melihat bahwa Lu Xiaojin telah mengatakan ini, dia langsung menjadi berani, dan Wakil Presiden Chong Xi marah. Oke, kamu tidak lebih kuat. Lu Xiaojin dengan dingin memarahi Guan Qingxian. Guan Qingxian menciutkan lehernya, dan dengan cepat mundur. Menteri Lu, saya tahu Anda tidak terlalu optimis tentang pengobatan Tiongkok, tetapi sekarang setelah masalah selesai,
saya pikir saya dapat mencoba pengobatan Tiongkok. Bagaimanapun, sakit punggung Nyonya Huang diredakan oleh Lao Do oleh Tuina. Mao Yian juga berdiri saat ini, membujuk Lu Xiaojin untuk berbicara. Meskipun dia tidak begitu menyukai pengobatan Tiongkok, tetapi masalahnya sudah berakhir, dia hanya bisa menjadi dokter kuda mati. Oke, kalau begitu aku akan pergi dan mengundang Lao Do secara langsung. Lu Xiaojin tidak bisa menahan nafas, tapi dia tidak menyangka bahwa suatu hari dia akan mencari dokter pengobatan Tiongkok. Menteri Lu, Do Lao sedang dalam pemulihan baru-baru ini, dan saya ingin mengatakan bahwa lebih baik meminta He Jiarong untuk bertanya pada Do Lao, karena Do Lao mengakui bahwa dia tidak dapat menyembuhkan penyakit ini, tetapi He Jiarong berkata dia dapat menyembuhkannya. Mao Yian ingat apa yang terjadi hari itu dan berkata dari sudut pandang netral. Benarkah? Lu Xiaojin tidak bisa menahan cemberut, cukup aneh. Sungguh, Do Lao yang memintanya untuk merawat Nyonya Huang di tempat terakhir kali. Mao Yian buru-buru berkata, "Oke, kalau begitu aku akan memberinya kesempatan, panggil dia." Lu Xiaojin membawa tangannya ke belakang punggungnya dan memberi perintah, seolah-olah meminta Lin Yu untuk merawat istrinya ke dokter adalah hadiah yang luar biasa. Dia bukan dari rumah sakit kita, dan kita tidak punya informasi kontaknya, apalagi di mana dia tinggal. Mao Yian sedikit malu. Aku tahu di mana aula medisnya, atau mari kita pergi ke aula medis untuk menemukannya. Guan Qingxian buru-buru berkata kepada Lu Xiaojin. Dia telah mendengar bahwa Lin Yu memenangkan kantor pusat Qian Zitang dan menciptakan kebangkitan. Aula. Oke, saya akan memberinya kehormatan untuk datang secara pribadi. Lu Xiaojin tidak menunda setelah berbicara, dan meminta Guan Qingxian bergegas ke Hui Sengtang. Pada saat ini, Lin Yu baru saja mengirim pasien terakhir, berbaring, bangkit untuk membantu Li Zhensheng memilah bahan obat di lemari. Bum-bum. Tiba-tiba terdengar beberapa suara menutup pintu mobil di luar, dan kemudian 4 pria berseragam biru tua masuk, dengan kata-kata dari Biro Kesehatan di ban lengan, dan pemimpinnya adalah Kapten Fu. Sudah berapa lama pusat kesehatanmu buka? Beranikah kamu membukanya kalau punya sertifikat? Keluarkan dan biar kulihat. Kapten Fu mengangkat perutnya, menggantungkan tangannya di ikat pinggang, riuh. Beberapa bos, ini adalah izin usaha yang disetujui oleh industri dan perdagangan, dan ini adalah izin usaha obat yang disetujui oleh Food and Drug Administration. Meskipun Li Zhensheng merasa orang-orang ini sedikit buruk, dia tetap mengeluarkan sertifikatnya. Ya, Kapten Fu melihat KTP-nya, mengangguk, dan bertanya, apakah Anda seorang dokter? Di mana sertifikat kualifikasi dokternya? Saya. Lin Yu berkata sambil menyerahkan sertifikat kualifikasi dokternya kepada Kapten Fu, dia tidak bisa menahan cemberut. Bagaimana mungkin sekelompok orang ini datang untuk check-in di toko mereka selarut ini? Mungkinkah Lu Xiaojin menelepon untuk membalas dendam? Baik. Sertifikat kualifikasi dokter Anda palsu. Begitu suara Kapten Fu turun, dia tiba-tiba, cilcik, merobek sertifikat kualifikasi dokter di tangannya berkeping-keping. Kamu. Lin Yu sangat marah, matanya tiba-tiba melebar, tinjunya berderit, tetapi karena identitas pihak lain, dia tidak bertindak gegabah. Apakah kamu ingin melawan pegawai negeri? Kapten Fu menegakkan dadanya pada Lin Yu begitu saja, memegangi kepalanya dengan arogan, ayo, pukul wajahku. Keluar. Tiba-tiba, terdengar teriakan marah di luar, dan Lu Xiaojin serta Guan Qingxian perlahan masuk dari tangga. Siapa yang berani melepaskan Lao Su? Kapten Fu berbalik dengan marah, dan menemukan bahwa Lu Xiaojin yang terkejut di belakang tubuhnya. Dia hampir berlutut di tanah dan berkata dengan gemetar, Menteri Lu, kamu tidak mengizinkanku. Gulungan. Lu Xiaojin menatapnya dengan galak. Ayo pergi, ayo pergi. Kapten Fu mengangguk dengan cepat, menyapa tangannya, dan berlari keluar.
Menteri Lu, di mana kamu bernyanyi? Lin Yu mencibir, biarkan mereka datang dan merobek sertifikat kualifikasi dokterku, dan datang ke sini untuk berpura-pura menjadi seseorang. Melihat ke belakang, saya akan meminta mereka membuat ulang satu untuk Anda. Lu Xiaojin memandang sekilas ke sertifikat kualifikasi dokter yang robek di tanah, dengan nada tenang, lalu berdiri dan berkata dengan bangga, saya di sini kali ini untuk memberi Anda kesempatan untuk menyanjung saya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.